terapi yang menggunakan narasi. Pada awalnya dikembangkan selama tahun 1970-an dan 1980-an oleh bangsa Australian Michael White dan temannya David Epstein dari New Zealand. Pendekatan mereka menjadi terkenal di Amerika Utara setelah terbitnya buku mereka, yaitu Narrative Means to Therapeutic Ends pada tahun 1990, diikuti dengan berbagai buku dan artikel tentang kasus sebelumnya dari anoreksia nervosa, ADHD, skizofrenia, dan masalah lainnya. Tokoh pertama itu Michael White. Michael White merupakan seorang pendiri terapi naratif. Dia bekerja pada Dulwich Center di Adelaide, Australia, dan hasil kerjanya bersama dengan banyak keluarga dan komunitas masyarakat telah menarik perhatian internasional. Yang kedua yaitu David Epstein. Jadi David Epstein adalah salah seorang pendiri pengembangan dari terapi naratif. Dia adalah CEO Direktur dari Family Therapy Center di Auckland, Selandia Baru, dan seorang penulis dan guru di bidang terapi naratif, pengertian dan pandangan hakikat manusia. Konseling naratif merupakan sebuah pendekatan yang menggali masalah individu dengan menggunakan cerita atau narasi. Konseling naratif berusaha untuk mengeksplorasi pengalaman manusia melalui cerita konseli, membawa ke dalam proses konseling. Dalam proses kolaborasi, konselor membantu konseli mengeksplorasi kisah mereka. Konseli didorong untuk menggunakan kata-kata mereka sendiri untuk menceritakan kisah mereka sendiri. Berdasarkan konsep perilaku manusia, prinsip kerja konseling berdasarkan pendekatan naratif ini didasarkan atas asumsi sebagai berikut. Perspektif naratif berfokus pada kemampuan manusia untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Praktisi naratif tidak pernah menganggap bahwa ia tahu lebih banyak tentang kehidupan konseli daripada yang mereka lakukan. Konseli adalah penafsir utama pengalaman mereka sendiri, dan praktisi naratif melihat orang sebagai agen aktif yang mampu memperoleh makna keluar dari dunia pengalaman mereka. Tujuan dari pendekatan naratif adalah mengundang orang-orang untuk menjelaskan pengalaman mereka dalam bahasa baru dan segar. Dalam melakukan ini, mereka membuka makna atau cakrawala baru untuk pemikiran, perasaan, dan perilaku problematis. Terapi naratif lalu memasukkan kesadaran dampak dari bermacam-macam aspek budaya dominan dengan kehidupan manusia. Praktisi naratif berusaha memperbesar perspektif dan memfokuskan serta memfasilitasi penemuan atau penciptaan pilihan baru yang unik. Penciptaan baru yang unik ini terhadap orang-orang yang mereka lihat. Adapun tahap-tahap dari pendekatan naratif yang pertama yaitu berkolaborasi dengan konseli untuk sampai pada nama masalah yang sama-sama dapat diterima dari kedua belah pihak. Yang kedua yaitu mewujudkan masalah dan atributnya, menekan dan taktik terhadap itu. Yang ketiga, menyelidiki bagaimana masalah mengganggu, mendominasi, atau mengecilkan hati klien. Yang keempat, mengundang konseli untuk melihat diri atau ceritanya dari perspektif berbeda dengan menawarkan makna alternatif terhadap peristiwa. Yang kelima, menemukan momen ketika konseli tidak didominasi atau didorong oleh masalah dia, mencari pengecualian terhadap masalah. Yang keenam, menemukan bukti historis untuk mendorong pandangan baru tentang konseli sebagai orang yang cukup kompeten untuk menantang, mengalahkan, atau keluar dari dominasi atau tekanan masalah. Yang ketujuh, mintalah konseli untuk berspekulasi tentang apakah bentuk masa depan yang dapat diharapkan dari orang yang kompeten, kuat, yang muncul. Ketika konseli bebas dari cerita yang jenuh dengan masalah-masa lalu, dia dapat merencanakan terhadap masa depan yang tidak terlalu problematis. Kemudian yang kedelapan, temukan atau ciptakan audien atau konseli untuk memahami dan mendukung cerita baru. Tidak memadai sekedar membaca cerita, tapi konseli perlu menghidupkan cerita baru di luar konseling. Sebab
masalah seseorang awalnya dikembangkan dalam konteks sosial. Penting untuk melibatkan lingkungan sosial dalam mendukung cerita. Karena dalam kehidupan baru yang muncul dan dalam percakapan dengan konselor. Adapun teknik-teknik dalam pendekatan naratif ini yaitu pertanyaan dan pertanyaan lagi. Pendekatan naratif menggunakan pertanyaan sebagai upaya memunculkan pengalaman dan bukanlah mengumpulkan informasi. Tujuan bertanya di sini ialah untuk terus menemukan atau membentuk pengalaman konseling sehingga konselor memahami arah mana yang harus dia tempuh. Pertanyaan selalu disertai dengan perasaan menghargai, keingintahuan, dan keterbukaan. Yang kedua, eksternalisasi dan pembentukan kembali. Eksternalisasi merupakan proses untuk membentuk kembali kekuatan naratif dan memisahkan orang dari pengidentifikasian masalah dan kadang pemberian nama kepada masalah tersebut. White menyatakan orang datang mencari terapi karena mereka menganggap bahwa mereka memiliki masalah dan bukanlah untuk suatu alasan menyeluruh seperti masalah kejiwaan. Karena ketika klien memandang diri mereka adalah masalah, maka mereka membatasi diri mereka kepada cara-cara untuk mengatasi masalah. Pengaruh dari perubahan bahasa yang halus ini ialah konseli dapat merasakan masalah yang ada di luar diri. Yang ketiga, mencari hasil yang unik. Dalam pendekatan naratif, eksternalisasi pertanyaan-pertanyaan diikuti dengan pertanyaan untuk mencari hasil yang unik. Konselor berbicara kepada konseli tentang momen pilihan atau keberhasilan berkaitan dengan masalah. Ini dilakukan dengan memilih perhatian dan beberapa pengalaman yang terpisah dari cerita masalah, terlepas pada bagaimana tidak signifikan ini bagi konseli. Yang keempat, cerita alternatif dan mengarang kembali. Membentuk cerita terjadi berulang-ulang dalam dekonstruksi, dan konselor naratif mendengarkan pembukaan terhadap cerita baru. Orang-orang dapat secara kontinu dan aktif mengarang kembali hidupnya, dan konselor naratif ini mengundang konseli untuk mengarang cerita alternatif melalui hasil yang unik. Atau dapat dikatakan yaitu sesuatu yang tidak diprediksi oleh cerita yang jenuh masalah. Konselor naratif menanyakan pada saat pembukaan seperti ini. Sudahkah Anda pernah mampu keluar dari pengaruh masalah? Konselor mendengarkan isyarat terhadap kompetensi di antara cerita problematis dan membangun cerita tentang kompetensi. Nama saya Naura dari kelas 11, Ibu. Oh, Nak Aura. Bagaimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, Nak. Apakah kamu disuruh ke sini atau memang dari keinginan kamu sendiri, Nak? Saya ke sini dengan keinginan saya sendiri, Bu. Apakah sebelumnya Nak Aura pernah melakukan konseling? Belum pernah, Bu. Baiklah, Nak, sebaiknya Ibu jelaskan dulu sedikit mengenai apa itu konseling. Jadi, konseling merupakan bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli mampu memecahkan masalah yang ia hadapi. Iya, Bu. Jadi, Nak, peran Ibu di sini sebagai konselor yang berusaha membantu kamu dalam memecahkan masalah yang kamu hadapi. Lalu kamu sendiri sebagai konseli yang sebaiknya aktif dalam mengemukakan masalah atau latar belakang masalah kamu dan mengkaji jalan keluar atas masalah kamu sendiri, Nak. Bagaimana, Nak? Kamu sudah paham? Iya, Bu, saya sudah paham. Baik, Nak. Namun sebelum itu Ibu meminta kesepakatan waktu untuk membahasnya. Layanan ini memerlukan waktu sekitar 45 menit, Nak. Bagaimana, Nak? Kamu setuju? Setuju, Bu. Baik, Nak. Coba kamu ceritakan apa permasalahan kamu, Nak? Saya ingin melakukan konseling dengan Ibu mengenai apa yang saya rasakan selama pembelajaran dilakukan secara online, Bu.
Coba nak kamu ceritakan masalahnya nak. Tapi saya minta ibu bisa merahasiakan ini karena saya tidak ingin orang lain mengetahui permasalahan saya. Baik nak, ibu tidak akan menceritakan masalah kamu dengan siapapun karena kerahasiaan konseli adalah bagian dari hidup konselor. Itu semua sudah diatur dalam kode etik konseling. Baiklah Bu, syukurlah. Baik nak, Aura tidak usah cemas dalam penyampaian masalah Aura karena dalam proses konseling ini menggunakan asas kerahasiaan. Coba kamu ceritakan sekarang apa masalah kamu nak? Begini Bu, pembelajaran daring yang saya rasakan sangat membosankan Bu. Saya merasa sulit untuk memahami materi pembelajaran Bu. Kadang jaringan juga yang kurang bagus. Kamu harus lebih bersabar lagi ya dalam proses adaptasi ini. Tidak ada orang yang menginginkan seperti ini nak. Iya Bu, saya berharap pandemi COVID ini cepat berlalu dan bisa kembali bersekolah karena saya ingin belajar seperti dulu lagi dan belajar dengan teman-teman Bu. Iya nak, semoga pandemi COVID ini cepat berlalu ya. Terus apalagi masalahnya nak? Saya jadi tidak tahu bagaimana cara saya agar belajar saya efektif di masa pandemi ini Bu. Kamu dapat melakukan berbagai cara nak agar pembelajaran daring ini berjalan secara efektif. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya Bu. Begini nak, ibu mempunyai cerita tentang permasalahan yang kamu hadapi dan kamu dapat menarik kesimpulan bagaimana kamu mengatasi masalah yang sedang kamu alami sekarang nak. Iya Bu, saya akan mendengarkannya Bu. Baik nak, jadi ceritanya begini. Ada seorang anak yang bernama Citra. Dia anak yang cantik dan pandai. Ia bersekolah di salah satu sekolah terfavorit. Ia juga belajar secara daring di sekolahnya. Sebelum ia memulai pembelajaran, ia selalu berdoa. Kemudian ia mencari tempat yang nyaman saat belajar. Dan setelah selesai pembelajaran, ia selalu mengulang pelajarannya agar tidak lupa. Citra selalu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga tugas sekolahnya tidak menumpuk dan selesai pada waktunya. Dan ia juga membuat jadwal yang teratur dan selalu mengecek dan mencatat tugas maupun catatannya nak. Dari cerita ibu tadi, apakah kamu bisa menyimpulkan cerita dari ibu nak? Iya Bu, saya bisa mengambil kesimpulan dari cerita Ibu. Coba sekarang kamu ungkapkan nak apa yang dapat kamu simpulkan dari cerita ibu nak. Jadi begini Bu, yang bisa saya ambil dari cerita Ibu, yang dapat saya lakukan sebelum pelajaran dimulai, saya harus berdoa, cari tempat yang nyaman untuk belajar ya Bu, dan saya harus mengulangi pelajaran yang sudah saya pelajari agar tidak saya lupa dan tambah mengerti dengan pelajaran tersebut Bu. Kemudian saya juga menggunakan waktu sebaik-baiknya sehingga tugas sekolah saya tidak menumpuk. Saya juga akan membuat jadwal yang teratur dan selalu mengecek dan mencatat tugas maupun catatan saya Bu. Dan saya juga akan berusaha untuk beradaptasi dengan proses pembelajaran yang sekarang Bu. Baik nak, sepertinya kamu sudah bisa menemukan cara bagaimana mengatasi permasalahan terhadap pembelajaran daring yang kamu alami nak. Iya Bu, alhamdulillah. Baiklah nak, dari kegiatan konseling ini ibu berharap kamu bisa beradaptasi dengan baik, belajar secara efektif dan efisien di rumah, dan agar kamu ini bisa mendapatkan nilai yang baik nak. Iya Bu, amin. Saya juga berharap seperti itu. Baiklah nak, dari kegiatan konseling ini apa yang kamu dapatkan nak? Yang saya dapatkan Bu, saya dapat mengetahui cara belajar efektif secara daring. Dan saya juga akan berusaha untuk beradaptasi dengan proses pembelajaran yang sekarang Bu. Bagus sekali nak, bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa senang Bu. Bagus nak, pertemuan kita mungkin cukup sampai di sini ya nak. Apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa tidak ada lagi Bu. Baiklah nak, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini ya. Iya Bu, saya ucapkan terima kasih Bu. Ya nak, sama-sama.
Assalamualaikum